Kamu kok senonoh banget sama guru kamu, ngomongnya seperti itu. Nah, ini Ya halo Sobat Nubar, kembali bersama saya Aan NH dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis Bareng DJ, menulis semudah update status. Ya, terima kasih buat Sobat Nubar yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya, karena di sini kita akan membahas tentang tips and trick tentang kepenulisan baik materi fiksi dan non-fiksi. Kita juga akan membahas materi sastra dan juga bijang-bijang literasi bareng Kang DJ tentunya. Gimana Kang, masih semangat ya? insya Allah masih semangat. Masih semangat. Iya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini Kang kita akan membahas tentang bincang literasi. Di mana sesi kita kali ini adalah bicarakan sebuah kata yang kebanyakan orang ucapkan, dikiranya artinya adalah benar, padahal arti sebetulnya tidak sesuai ya dengan kurang tepat ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata apa itu? Ya, kata yang kita bahas kali ini adalah senonoh dan serono. Iya. Nah, ini bagaimana nih Kang? Baik, terima kasih Kata. untuk Kang Aan. Iya, Sobat Nubar, kali ini kita dalam bincang literasi pada saat sekarang akan membincangkan tentang masalah kata senonoh dan serono. Iya. Nah, di masyarakat kita Kang, umumnya bahwa kata senonoh itu adalah tidak sopan. Ya, Betul senonoh itu. Kamu senonoh gitu kan. Nah, tidak sopan. Gak sopan, terlalu vulgar gitu ya. Iya, nah kalau seronok dia dari segi pakaian biasa itu anak seronok banget gitu kan. Pakaiannya sampai mini-mini gitu. Tidak dia terlalu seronok, itu artinya dia tidak sopan dalam hal berpakaian. Itu di masyarakat kita yang dikenal adalah seperti itu. Nah, bagaimana dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dua kata ini? Apakah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh masyarakat kita karena kelaziman mereka? Atau memang bertolak belakangan bahwa kata yang biasa disebutkan oleh mereka adalah itu kata yang salah, tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya misalkan. Karena saya sering mendengar bahwa kamu senonoh gitu kan, kamu tidak sopan. Masa ngomong sama guru seperti itu? Nah, ini adalah suatu kata-kata yang dimana tujuannya adalah memperingatkan ya bahwa dia mungkin punya pengetahuan bahwa senonoh itu memang dia tidak sopan. Itu dari segi hal perkataan. Nah, sedangkan kalau kita merunut pada KBBI Kang, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa senonoh itu adalah artinya sopan atau patut. Malah sopan ya. Iya, itu patut. Dan terpuji itu senonoh, bahwa kamu sangat senonoh sekali tata cara bahasamu terhadap guru. Nah, artinya dia itu sopan dengan guru itu. Dia itu sangat pengertian. Dia itu sangat hormat terhadap gurunya. Dengan kata senonoh itu diangkat. Tapi ketika kita mengungkapkan kata kamu sangat senonoh terhadap gurumu, tapi ada orang mengatakan bahwa senonoh ini kan artinya tidak sopan. Tidak sopan bagi malahan mereka ya. tidak sopan. Senonoh itu artinya tidak sopan. Sehingga ketika ada orang menggunakan dengan kata-kata senonoh berupa kalimat atau berupa bacaan, bahwa itu dianggap sebuah kewajaran. Karena sudah lazim, yang sudah sering dilakukan baik di dalam ucapan ataupun dalam tulisan. Nah, yuk mari kita perbaiki lagi bahwa sahabat Nubar, arti dari senonoh itu adalah sopan dan patut atau terpuji. Nah, ini adalah kata senonoh itu sendiri. Jadi jangan sampai kita kebalik lagi nih Kang. Iya, kalau kita udah tahu nih ilmunya bahwa senonoh itu adalah terpuji, senonoh itu adalah sopan, senonoh itu adalah sangat patut ya. Jangan sampai ketika ada orang yang mengatakan kamu kok senonoh banget sama guru kamu, ngomongnya seperti itu. Nah, ini adalah kita luruskan bahwa senonoh itu artinya sopan. Ya, jadi jangan diulang lagi. Kalau tak senonoh berarti dia tidak sopan. Iya, tapi kalau senonoh itu sudah mengandung kata sopan. Tapi bagi orang awam bahwa senonoh adalah tidak sopan. Itu. Ini yang perlu kita edukasi sebetulnya Kang. Benar sekali. Tapi masyarakat kita memang suka susah untuk udah mendarah daging soalnya. Untuk diajar. Saya sendiri juga emang senonoh itu artinya tidak sopan. Gak sopan sih. Gitu. Tapi ternyata setelah melihat sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata artinya malah sopan atau patut, baik
untuk perkara pakaian, perbuatan ataupun ucapan tadi Kang ya. Iya, baik. Nah, Oke. gimana kalau seandainya seronoknya? Nah, ini seronok ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan tingkah laku. Itu berkaitan dengan masalah menyenangkan hati ya. Jadi seronok itu adalah sesuatu hal yang kamu jorok gitu ya. Kamu Seronok. negatif gitu, seronok gitu. Nah, bahwa seronok ini ketika di masyarakat itu diartikan dengan sesuatu hal yang negatif, tapi pada dasarnya sesuai dengan KBBI-nya Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa seronok itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati. Menyenangkan ya. Iya, dia seronok sekali cara berpakaiannya begitu sopan gitu. Nah, kata orang ketika kita mengucapkan dia seronok sekali cara berpakaiannya begitu sopan. Ini bagi orang yang sudah biasa mengartikan bahwa seronok itu adalah tidak sopan, seronok itu adalah vulgar, seronok itu adalah memperlihatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Nah, dia akan protes, Kang. Kok orang seperti itu dibilang seronok, itu orang sopan gitu. Nah, ini yang harus diluruskan bahwa iya, dia seronok. Artinya dia mencerminkan dirinya itu adalah menyenangkan. Dengan cara apa? Dengan cara berpakaiannya sopan, pakaiannya tidak membuka aurat dan sebagainya, sehingga dia sebut sebagai seorang yang sangat seronok. Nah, bagi orang awam mungkin seronok itu adalah orang yang tidak sopan, orang yang vulgar, orang yang tidak menghargai dirinya. Nah, ini yang harus diluruskan kembali juga, bahwa banyak sekali PR-PR yang harus kita luruskan kembali dengan kata-kata yang itu sudah menjadikan suatu kelaziman pada masyarakat, tapi ketika kita diingatkan, diluruskan, mereka tidak terima. Karena apa? Karena mereka pahami, mereka tahu ilmunya bahwa kata senonoh dan seronok itu artinya negatif. Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya sesuatu yang terpuji, sopan dan menyenangkan hati. Kalaupun mau itu kan. Penilaian negatif mungkin harus dikasih kata tidak gitu tadi ya. Tak atau tidak seperti seronok. itu. Okay. Nah, kalau di film-film Ipin Upin kan itu sering. Saya juga kadang suka malah bingung sendiri seronoknya gitu kan. Padahal menurut saya sendiri seronok kan artinya ya nggak menyenangkan. Kenapa ini lebih menyenangkan? Berarti kayaknya ada yang salah gitu ya. Ternyata benar sesuai KBBI emang artinya lebih ke menyenangkan gitu. Lebih ya. menyenangkan. Itu jadi tentang kata seronok ini. Ya, baik, seperti itu ke Sobat Nubar ya. Untuk penjelasan tentang kata senonoh dan seronok kita sepakat di mana sesuai dengan KBBI bahwa artinya adalah sesuatu yang positif atau yang baik. Untuk senonoh berarti sopan atau patut, sedangkan seronok itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Nah, tapi ini Kang, ada juga yang seorang editor yang masih menggunakan, maaf ya, kalau editor mayor mungkin sudah tidak menggunakan karena mereka punya kompetensi tersendiri, dia punya keilmuan, sehingga ada kata-kata yang ketika dia itu sesuatu hal yang tidak lazim, pasti dia akan kembali pada kamus. Tapi ada editor-editor yang katakanlah dia sebagai editor indie, antologi dan sebagainya, dia masih menggunakan kata-kata itu yang masih dipakemkan bahwa pengetahuan dia tentang seronok itu adalah kata yang tidak sopan. Pengetahuan dia bahwa seronok itu adalah sesuatu hal yang tidak tidak menyenangkan lah gitu ya. Nah, sama seperti kata-kata yang kita udah bahas tentang bergeming menjadi tak bergeming dan seperti itu. Jadi ini tolong untuk Sobat Nubar yang sudah tergabung di Nubar ya, di Nubar community, bahwa mulai saat ini setiap kita mengedit suatu naskah khususnya antologi, karena namanya antologi ini pasti diikuti oleh orang-orang kebanyakan penulis pemula, itu kebanyakan seperti itu, sehingga mereka menulis itu apa yang mereka pernah dengar, apa yang mereka pernah baca, itu mereka tidak dicerna dulu, mereka langsung dituliskan di sana. Nah, ini sesuatu hal yang harus ada kejelian dari seorang editor khususnya di buku-buku antologi ini. Jadi jangan sampai nanti kita membenarkan yang salah. Ini yang paling dikhawatirkan nanti kalau ini terus berlanjut maka makin fatal ya. Iya, dunia literasi itu mengajarkan pada sesuatu ilmu yang salah. Ini ambigu. Iya, ini jangan sampai diwariskan yang hal seperti itu. Karena saya masih sering membaca antologi, bukan dari Nubar kita saja, tapi dari Nubar-Nubar dari penerbit lain juga masih ada, khususnya antologi itu. Mereka masih menuliskan, seorang editornya tidak menghapus, mengganti dan kata tak bergeming. Dia tak bergeming pada masih menggunakan tak sedangkan geming atau bergeming itu dia berdiam. Itu
tidak bergerak, tapi ketika dikasih tanda tidak, kata tidak, nanti malah jadi, nah sama seperti dengan serono dan senonoh tersebut. Nah jadi jangan sampai ketika Sobat Nubar yang sedang menekuni dunia editor untuk mengedit sahabat-sahabat di antologinya itu, tolong lebih diperhatikan kembali lagi. Ya, agar ku menyajikan sebuah tulisan yang berkualitas, Kang. Itu bukan asal-asalan seperti itu. Baik, iya. Terima kasih Kang atas penjelasannya. Ya, demikian untuk Sobat Nubar mengenai bincang literasi. Di sini kita sama-sama belajar mengetahui sesuatu yang jarang orang ketahui mungkin ya. Benar. Gitu. Oke. Ya, untuk sesi kali ini kita akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan kita akan masih bahas tentang materi non-fiksi, fiksi, kemudian sastra, dan bincang-bincang literasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Ya, jangan lupa seperti biasa, kita ada kamera B Pro 5. Nah, seperti ini. Ini cocok untuk buat kamu yang hobi selfie, buat aktivitas outdoor, buat touring, buat snorkeling pakai ini, snorkeling, nyelam ke laut, difoto di dalam, maksudnya seperti itu. Ntar jatuh lagi nih, ntar. Sebenarnya 16 megapiksel, kualitas gambarnya oke banget. Dapatnya gimana caranya? Ada di deskripsi ya, silahkan dibaca gimana ketentuannya gitu. Oke, baik, terima kasih yang sudah menyaksikan acara ini di channel YouTube Nubar Pro. Saya Aan NH dan DJ Supriyanto. Salam literasi.